Selamat pagi anak-anak kelas 11, 11 IPS dan juga 11 IPA. Pada kali ini Bu Sisil akan menjelaskan beberapa hal kaitannya dengan bab ketenagakerjaan ya. Untuk yang pertama, kita akan belajar apa sih sebetulnya kesempatan kerja atau disebut juga dengan employment. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang sudah diisi maupun juga yang masih kosong. Nah, kalian tentunya pernah melihat job vacancy ya, atau lowongan-lowongan pekerjaan. Nah, itu termasuk kesempatan kerja. Lalu ada ketenagakerjaan. Apa sih ketenagakerjaan? Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu atau hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat tenaga kerja sebelum bekerja, selama bekerja, dan juga sesudah masa kerja. Selanjutnya kita akan belajar bagan ketenagakerjaan. Ya, di sini sudah ada penduduk di suatu negara dibagi menjadi dua, yaitu penduduk produktif atau disebut juga tenaga kerja, penduduk usia kerja ya. Nah, lalu yang kedua adalah penduduk non-produktif, disebut juga bukan tenaga kerja atau penduduk bukan usia kerja. Nah, untuk penduduk produktif dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan juga bukan angkatan kerja. Nah, untuk angkatan kerja dibagi lagi menjadi dua. Orang-orang atau penduduk yang sudah bekerja, siap bekerja, dan pengangguran, yaitu kalau pengangguran kan orang yang mungkin sedang mencari pekerjaan karena dia membutuhkan pekerjaan. Nah, ini disebut pengangguran. Untuk bekerja dibagi menjadi dua, bekerja penuh dan bekerja tidak penuh. Nah, kita akan simak satu persatu. Selanjutnya kita lihat penduduk dibagi menjadi dua ya. Yang pertama kita akan lihat penduduk produktif atau tenaga kerja. Nah, di sini penduduk produktif itu penduduknya berusia 15 hingga 65 tahun. Nah, mereka biasanya melakukan pekerjaan baik itu di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, penduduk produktif ini tentunya berusia kurunnya 15 sampai 65 tahun ya. Contohnya kalian sudah masuk ke dalam penduduk yang produktif ya, siap untuk secara fisik kalian siap untuk bekerja. Nah, lalu yang kedua adalah penduduk non-produktif atau bukan tenaga kerja. Penduduk non-produktif ini berusia di bawah 15 tahun dan lebih dari 65 tahun. Oke, nah contohnya misalkan kurang dari 15 tahun ya, balita atau pelajar SD itu juga termasuk kurang dari 15 tahun karena mereka secara fisik itu belum siap untuk bekerja ya. Dan penduduk yang lebih daripada 65 tahun, contohnya orang-orang yang sudah pensiun ya, kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, maka mereka secara fisik itu sudah capek gitu ya. Secara fisik mereka sudah loyo untuk bekerja. Nah, berikutnya kita akan belajar penduduk produktif. Nah, penduduk produktif ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama angkatan kerja. Nah, apa sih angkatan kerja? Angkatan kerja ini adalah penduduk berusia 15 sampai 65 tahun ya, karena dia termasuk penduduk produktif yang sudah bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Nah, tentunya kalian bisa memberikan contoh ya, misalkan yang sudah bekerja, ada seorang yang sudah berprofesi dokter atau guru, Bu Sisil juga termasuk angkatan kerja ya. Nah, ini masih termasuk angkatan kerja. Lalu bagaimana dengan yang bukan angkatan kerja? Penduduk berusia 15 sampai 65 tahun yang masih sekolah
mengurus rumah tangga, dan yang lainnya, misalkan seperti penyandang cacat mental ataupun orang yang membuat seseorang itu tidak produktif. Dia sebetulnya mampu secara fisik untuk bekerja, tapi dia lebih memilih untuk tidak bekerja ya. Contohnya seorang ibu rumah tangga. Mungkin dia lulusan S1, bahkan mungkin S2, tapi dia tidak memilih untuk bekerja. Dia memilih untuk mengurus rumah tangga. Nah, itulah yang disebut bukan angkatan kerja. Atau misalkan juga yang masih bersekolah, ya contohnya kalian pelajar SMA, mahasiswa yang masih kuliah. Nah, ini juga termasuk bukan angkatan kerja karena fokusnya mereka masih fokus untuk belajar ya, masih fokus untuk studi. Nah, itulah yang menyebabkan penduduk yang mengurus rumah tangga dan juga masih fokus bekerja usia 15 sampai 65 tahun itu disebut bukan angkatan kerja. Selanjutnya, angkatan kerja dibagi menjadi dua. Ya, ada bekerja dan juga ada pengangguran. Nah, yang dikatakan bekerja apa? Penduduk usia 15 sampai 65 tahun yang betul-betul sudah bekerja, ya, memiliki profesi. Entah itu menjadi guru, entah itu bekerja di kantor atau di lembaga-lembaga pemerintah, ya, atau di luar perusahaan, ya, buruh pabrik dan lain-lain. Nah, ini termasuk bekerja. Sedangkan pengangguran itu penduduk yang usianya 15 sampai 65 tahun di mana mereka sedang mencari pekerjaan. Contohnya mahasiswa yang sudah lulus gitu ya, fresh graduate, di mana dia mulai mencari lowongan, mencari pekerjaan, mengirimkan lamaran. Nah, itulah yang disebut pengangguran. Berikutnya bekerja dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah bekerja penuh, lalu yang kedua bekerja tidak penuh. Nah, kalau bekerja penuh itu yang bagaimana? Dikatakan bekerja penuh kalau selama 1 minggu bekerjanya 35 jam atau lebih. Ya, kalau dikatakan per hari berarti bekerjanya 7 sampai 8 jam per hari. Nah, kalau yang bekerja tidak penuh maka tidak memenuhi standar bekerja dalam seminggu itu 35 jam. Ya, mereka bekerjanya hanya kurang dari 35 jam per minggu. Misalnya guru privat gitu ya, freelance. Nah, buruh-buruh lepas yang memang bekerjanya kurang dari 35 jam seminggu. Selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama berdasarkan keahliannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik atau berpendidikan. Nah, maka tenaga kerja yang berpendidikan ini tentunya harus mengikuti pendidikan ya. Kalau memang misalkan kamu ingin menjadi dokter, kamu ingin menjadi seorang akuntan, maka kamu harus studi gitu ya, studi bahkan sampai kuliah di bidang kedokteran ya, kuliah kedokteran. Atau kalau mau jadi akuntan maka kamu harus kuliah akuntansi dan profesi akuntansi, seperti itu. Lalu yang kedua, jenis tenaga kerja terlatih atau keterampil. Nah, maka dia harus punya suatu keterampilan. Contohnya apa? Contohnya adalah montir gitu ya, montir, penjahit. Nah, ini termasuk tenaga kerja terlatih. Lalu yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tidak memerlukan sekolah atau pendidikan yang tinggi dan tidak memerlukan keterampilan. Dia hanya berbekal fisik gitu ya. Contohnya buruh kuli pinggul gitu ya, kuli panggul, tukang sampah gitu ya, dan lain-lain.
Nah, berikutnya tenaga kerja menurut jenis kegiatannya. Dibagi dua yaitu tenaga kerja rohaniah ya yang memerlukan otak biasanya bekerjanya. Contohnya seorang manajer, seorang direktur, seorang karyawan. Maka yang dipergunakan adalah pikiran gitu ya. Lebih kepada otaknya. Jadi secara rohani, non fisik. Nah, sedangkan yang tenaga kerja jasmania atau fisik itu lebih membutuhkan tenaga gitu ya, tenaga fisik jasmani, secara jasmani. Misalkan tadi seorang atlet atau seorang kuli panggul dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang pertama adalah menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja ya, atau yang disebut juga dengan TPAK. Nah, apa sih TPAK? Di mana hubungan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia ya di dalam suatu negara. Nah, maka rumusnya adalah TPAK sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja. Nah, penduduk usia kerja ini disebut juga penduduk produktif ya, anak-anak ya. Dikalikan 100%. Nah, maka nanti akan terhitung TPAK-nya. Lalu yang kedua adalah tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Nah, TPT ini adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau jumlah pengangguran yang ada di suatu negara dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Ya, jumlah angkatan kerja baik itu yang sudah bekerja maupun yang menganggur, ya, itu disebut angkatan kerja dikali dengan 100%. Nah, ini adalah rumus-rumusnya ya. Oke, kita akan belajar bagaimana sih cara menghitungnya dan contoh soalnya. Nah, di sini saya sudah berikan contoh soal. Diketahui penduduk usia kerja atau penduduk produktif suatu negara adalah 15 juta penduduk. Lalu yang dianggap sebagai angkatan kerja adalah 9 juta penduduk. Nah, dari 9 juta ini sebanyak 8 juta yang merupakan penduduk yang bekerja atau memiliki pekerjaan. Nah, hitunglah tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Dan yang kedua, hitunglah tingkat penganggurannya atau TPT-nya. Kita akan bahas ya satu persatu. Untuk yang pertama, TPAK-nya berapa? Nah, di situ sudah ada rumus, tadi kita sudah pelajari. Rumusnya adalah jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja atau penduduk produktif ya, dikalikan 100%. Nah, kita lihat di soal, berapa jumlah angkatan kerjanya? Oh, ternyata angkatan kerjanya adalah 9 juta. 9 juta dibagi penduduk usia kerja. Nah, penduduk usia kerjanya 15 juta. Sehingga kita bisa hitung 9 juta dibagi 15 juta dikali 100%. Maka ketemulah 60% ya. Oke, ternyata di suatu negara 60% itu ternyata partisipasi dari angkatan kerja. Lalu kita akan hitung yang kedua adalah tingkat penganggurannya atau TPT-nya. Nah, sebelum kita hitung, kita harus mengetahui dulu berapa sih jumlah pengangguran yang ada di suatu negara ini, gitu ya. Nah, jumlah pengangguran sama dengan angkatan kerja dikurangi penduduk yang bekerja. Nah, kalau di sini angkatan kerjanya sebanyak 9 juta. Dikurangi yang bekerja sebanyak 8 juta. Maka jumlah penganggurannya 9 dikurangi 8 ketemulah 1 juta. Nah, baru dari 1 juta ini kita hitung TPT-nya ya. TPT sama dengan jumlah penduduk
dibagi jumlah angkatan kerja. Nah, lalu dikalikan 100%. Nah, jumlah penganggurannya kita masukkan 1 juta, kita masukkan dibagi angkatan kerja. Angkatan kerjanya kan di sini 9 juta ya, kita masukkan di sini. Nah, 1 juta dibagi 9 juta dikali 100%. Sehingga ketemulah TPT-nya adalah 11,11%. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang mungkin akan Ibu berikan. Selamat belajar dan selamat mengerjakan soal. Terima kasih, Tuhan memberkati.